Bang Zuma sama Pak Bom Bom itu, yang kemarin katanya Pak Bom Bom mau nantang lagi tuh dengan judul tema apa itu tadi malam. Saya mau tahajud kok, Bang Zuma apa? Bom Bom masih penasaran ini, katanya mau mana Tuhan atau mana hantu? Katanya mau bikin minta judul itu kira-kira itu tema itu. Saya masih ini, abangku, saya masih kasihan kepada saudara-saudara saya Kristen yang lain. Karena pasti akan saya permalukan lagi dengan tema itu. Pasti malu. Ya iyalah pasti malu. Karena di data kitabnya saja, misalnya Lukas 24 nomor 37. Yesus dikira hantu sama murid-muridnya. Itu makanya saya katakan, aduh, bahaya ini. Izin Bang Juma, Ya. saya mewakili para netizen yang ada di seluruh Indonesia, kami mengucapkan selamat atas kemenangan Bang Zuma kemarin di Komal Superboy dengan Pak Bom Bom. Ya, terima kasih banyak Bang Juma, maju terus. Makasih. Sehat terus Bang Juma. Siap. Selamat Bang Juma atas kemenangannya. Sama-sama Bang. Ya, Kemenangan umat Islam, kemenangan kita bersama. Itu aja Bang Pak Juma. Bom, baik. Pak Bom Bom sebelum mengambil tema ini, tolong kalau dengar didalami dulu Matius 14 nomor 26. Di situ dikatakan ketika murid-murid Yesus melihat Yesus berjalan di atas air, murid-murid terkejut dan berteriak, "Hantu, hantu, hantu." Lalu murid-murid lari ketakutan. Jadi apa ya bilangnya? Ya janganlah bikin tema yang blunder dan bikin malu Kristen lain. Jangan. Gak usah. Kira-kira nih, Izin Gurunda, di mana datanya tuh Gurunda? Yang mengatakan hantu. Matius 14:26, insya Allah nggak salah itu. Nah ini kalau di Indonesia ini terjadi kejadian aneh, ada orang dikubur, lalu kemudian keluar dari kubur, kira-kira ada nggak yang tahan tinggal? Tidak mau. Ada nggak? Uti Nora, Dinda Nora, kalau misalnya ada tetangga dikubur, pada hari ketiga keluar dari kubur, tinggal nggak? Kalau dia keluar? Kabur lah, Kabur pocong. Bang Juma pocong yang kayak gitu Bang Juma. Nah itu dia. Kalau di dalam itu begu ganjang. Kalau di Matius 12 dikatakan tanda untuk angkatan jahat. Bahaya ini bom-bom, aduh cari mati bom-bom ini. Lebay, udahlah bom-bom, udah. Nggak usah terlalu ini besar kepala. Apa enggak itu? Afan Bang, apa enggak itu cara Allah di dalam Yohanes ya Bang? lebih mendekatkan kemenangan Bang? Itu dia makanya. Cuman masalahnya gini, sahabatku. Saya masih mengurut urutan pendeta kedua. Ini kan pendeta pertama. Pendeta kedua Lidara dan tema yang sama. Tema yang sama, yaitu loloskan dulu kitab sucinya, kitab yang dianggap suci, baru otak-atik yang lain. Kalau otak-atik yang lain, dindingnya di otak-atik, tapi ternyata pondasinya yang hancur, ya percuma aja kan? Mending pondasinya dulu. Apa itu? Sumber. Apa itu sumber? Kitab. Itu dulu yang menjadi patokan. Makanya saya nunggu apakah Lidara, apakah Edis, apakah Kiamat, apakah CP, atau siapapun, mari kita ke Superboy. Kita berdata di sana. Dan saya rasa kalau Superboy pertahankan kemudian caranya kemarin itu, semuanya akan terang-terangan kita buka. Gitu loh. Habis bom-bom suruh istirahat dulu di IGD dulu, impus entah 3 bulan ke depan sehat baru pulih kembali kan. Nah siapa lagi yang berikutnya? Ayo angkat tangan. Apa Edis kah? Atau siapa? Dengan tema ini yang dijagokan oleh mereka, Kiamat kah? Dengan tema ini. Ya, di situ kan bagus tuh, nggak ada yang bisa di-mute kecuali pelaksana yang mem-mute. Nah itu baru. Kalau kita di komalnya kan hancur kita dibuat. Apalagi si Lidara ini informasinya dari bom-bom, dia mau buka kamera. Ya cuman ada tapinya, pakai helm. Nah ini dia bahaya juga pakai helm.
Bagus kalau helmnya nggak kebalik. Nah, kalau kebalik percuma aja pun. Bang Zuma, Tak pula kaca helm. kalau Iya, Edis, gimana? Edis TV itu nggak selevel lah sama Bang Zuma. Sama Bang Nandar aja kok KU terus kok. Gimana dia mau ngadepin suhu kan istilahnya. Nggak Masya lah. Allah. Nggak level lah Suci dia. Allah segala puji. Iya. bagi Kan Allah. bang, Allah. kalau temanya mereka bilang kayak gitu, hantu itu, ya nggak perlu pakai dalil lah bang bahasanya kan. Tuhanmu kan Iya. mati bilang, mati bangkit lagi apa namanya hantu ya? Itu jadi Allah. pegangan kita tuh Matius tadi 14:26 ya. Wah, aja saya ingat benar itu. Iya. 14, 26. Kemudian Lukas 24:37. Catat Bang Blender, catat. Kalau mereka nantang temanya itu sama aku aja yuk, sama aku aja setengah jam Iya. aja. Aku apa pakai dalil, lu Tuhan kau kan mati apa namanya hantu nggak? Udah selesai. Udah panjang-panjang kita bahas. Betul, betul. Aduh. Yang Kita cari Oten, Bang. ya silakan. Yang menjadi sasaran siar kita ini kan jemaat-jemaat awam yang selama ini hanya dicekoki doktrin dogma itu. Iya. Itu yang perempuan yang namanya Vira itu loh. Dia naik ke roomnya si Jul. Waalaikumsalam. Dia naik ke room si Jul, yang dia marah. Itu cuma kamu nggak ada menjawab. Kenapa ada di Al-Quran cuma lima tulah katanya. Astagfirullah. Tadi ada di sini, belum ke sini tadi. Si Vira itu. Kayaknya sih dia yang tadi itu. Itu si tanya, Bang. Enggak, ada lagi. Yang cewek tadi siapa namanya? Si Tanya. tanya. Oh, beda orangnya. Ya beda, itu si Vira. Akhirnya dijelaskan yang dibahas itu berarti kritik teks, terus udah lari dari jalur, kan gitu ya Bang ya? Ya lagian coba, apa kira-kira haknya mereka untuk membahas dan menyandingkan Al-Quran dengan kitabnya Yahudi? Sementara kitab itu bukan kitab mereka. Yang harusnya ribut Yahudi dengan Islam. Sementara Yahudi tahu diri. Orang Yahudi tahu diri. Kenapa saya katakan orang Yahudi tahu diri? Tidak ada sanad dari Nabi Musa ke mereka. Ayo. Orang Yahudi tahu diri. Mereka nggak ada sanad. Mereka tak ada mata rantai pemberitaan Torah dari Nabi Musa ke Harun, Harun ke Yosua bin Nun, terus kemana? Kemana? Kemana perginya pemberitaan? Adakah yang menghafal? Adakah yang menuliskan? Gelap. Makanya saudara Yahudi dengan kita itu nggak pernah ribut tentang kitab. Gak pernah, mereka tahu. Tapi yang satu ini loh, ini loh, ya, pengikut Kristus ini loh, yang harus menyadari bahwa ternyata jangankan mereka, orang Yahudi saja itu tidak berani membahas tentang keotentikan kitab suci dengan umat Islam, gak berani. Bagaimana tidak ada ratusan ayat dalam Al-Quran, ya ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna yubayinu, ya ayyuhal kitab, ya ahlul kitab. Seruan-seruan kepada mereka. Lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni, seruannya Nabi Musa kepada mereka. Itu orang-orang Yahudi, teman-teman kita, tidak berani kemudian. Tidak berani. Bukan tidak berani dalam arti kata nggak mau tanding congor, enggak. Karena mereka sadar mereka beragama karena ilmu. Umat Islam beriman karena ilmu. Ketika berbicara mengenai ilmu, berarti yang harus kita pertaruhkan di sini adalah kaidah-kaidah, bukan congor. Ilmu yang harus jadi acuan. Nah itu saudara-saudara. Nah makanya muncul pertanyaan, ini apa haknya saudara pengikut Kristus ini untuk menghantam Al-Quran menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Harus loloskan diri dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, noise Bang Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Sony noise. wabarakatuh. Coba kita ingat lagi teman-teman. Coba kita ingat lagi nih, orang-orang yang belajar tentang perbandingan agama, kita yang berapologet ini. Tentu kita selalu mengingat Matius 5 kan? Apa pesan Yesus di situ? Matius 5 nomor 20. Apa pesan Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk surga. Apa kisinya? Kemudian, lihat di dalam Matius 23, nomor 1, nomor 2. Apa pesan Yesus kepada muridnya? Jangan kau ikuti ahli Taurat. Jangan kau ikuti orang Farisi. Kok bisa? Kenapa guru? Mereka mengatakan tentang hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Pertanyaannya, bedanya dengan pengikut Kristus apa? Bedanya dengan mereka apa? Sementara Yesus mengatakan jangan kau ikuti. Berarti jangan mengikuti orang yang cuma mulutnya berkata Torah tapi tidak dipraktekkan. Gitu maksudnya. Nah, sedangkan di Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak masuk surga. Berarti hidup keagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat adalah hidup keagamaan yang lebih terstruktur kemudian segala-galanya, baik hubungannya kepada Tuhan maupun hubungannya kepada sama manusia. Harus lebih sempurna, harus lebih baik dari ahli Taurat. Kalau tidak, tidak bisa masuk surga. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Gimana dong? Nah sekarang orang Kristen lebih sempurna enggak hidup keagamaannya daripada ahli Taurat? Tidak. Bisa masuk surga enggak menurut Yesus? Tidak. Ya udah selesai. Tutup buku kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang kepada Allah. Nah maka solusi satu-satunya hanya dinul Islam. Cuman itu. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, jangankan kemudian kita nih, jangankan kita yang orang Indonesia, jangankan kita, atau jangankan orang Kristen, ahli kitab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menerangkan kemudian di dalam Al-Quran. Apa kata Allah di dalam surah Al-Ma'idah? Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Mereka nih manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah pada masanya, pada zamannya, diutus beruntun beberapa nabi, diberi kitab, diberi ketetapan, dipilih. Bahkan Allah yang kita cintai mengatakan apa? Inni ma'akum. Mereka saja nih orang yang dicinta oleh Allah, pilihan Allah. Ketika kita mengetahui kemudian Nabi Muhammad diutus, akhirnya Allah mengatakan apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Kalau orang yang dipilih Allah, orang yang diistimewakan Allah saja diminta untuk ikut kepada Nabi Muhammad, apatah lagi kita, apatah lagi mereka. Benar kan? Ada enggak Allah kemudian menorehkan memilih bangsa di luar daripada Bani Israel? Yang ada nih, pegangan orang-orang pengikut Kristus kan kitab perjanjian lama. Ada enggak di situ dipilih bangsa lain selain Bani Israel? Yang menjadi teguhan iman mereka, ada enggak? Ada. Islam pun mengaku itu. Al-Quran surah ke-12 raja di tengah-tengah mereka. Lalu pencipta langit dan bumi mengatakan apa? Ini ma'akum. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi bersama dengan Bani Israel. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, apa seruan Allah? Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, sungguh
Rasulku, Nabi Muhammadku telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak hal pula yang dibiarkannya untuk dia tidak jelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Apa kata Allah berikutnya? Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilal nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itu wahai ahli kitab, dengan kitab itu wahai kaumnya Nabi Musa, Allah, aku memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaanku menuju kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu aku, Allah, akan mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku, dan menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Jangankan pengikut Kristus yang kita kenal dengan Kristen, jangankan ahli kitab yang punya kitab aja diminta untuk ikuti Islam pun. Jelas itu. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab mereka, apa yang tertulis? Kerajaan Allah akan diberikan kepada satu bangsa yang akan kemudian memperlihatkan buah-buah dari kerajaan itu. Akan diambil. Ada masa, kata Yesus, di mana kau tidak akan menyembah Allah, menyembah Tuhan Elohim, baik di gunung ini maupun di Yerusalem, akan diberikan kepada bangsa lain. Dan Yesus meneguhkan apa? Masih banyak lagi yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika ia datangnya itu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dunia harus diinsapkan dari dosa? Kenapa? Karena dunia sudah merebak penghalalan terhadap apa yang diharamkan oleh Tuhan. Maka Islam datang untuk merubah itu kembali. Itu dosa, itu haram, itu tak boleh. Tinggalkan, masuk ke dalam Islam, karena di situ Allah menerangkan, yahdi bihillah. Dengan Al-Quran itu Allah memberikan kemudian kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah Nabi Muhammad itu adalah jalan keselamatan? Bacakan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan terakhir menuju kepada jalan keselamatan. Tak ada yang lain. Bapak Sunan bisa bacakan untuk saya supaya saya dengar kah? Kalau Beradab dulu ya, selesai dulu baru apa? Kalau tidak saya turunkan kamu, saya moderator sini. Selesaikan dulu Bang, baru nanti lanjut dengan si Dery. Lanjut Bang. Kita mendengarkan kemudian dari materi-materi apologet Islam perbandingan agama. Apa yang dikatakan kemudian? Akulah jalan. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia? No. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel yang menolak beliau, yang mengingkari kenabian beliau, yang mengingkari kerasulan beliau. Beliau kemudian berkhutbah di tengah-tengah mereka. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu ucapan Yesus untuk yang ada di Aule dalam bahasa Yunani. Aule itu halaman Yerusalem, di tengah-tengah Yerusalem, tempat beliau berdakwah. Aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Tidak ada yang sampai kepada Rabbus samawati wal ardh tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Bukan ucapan Yesus kepada seluruh umat manusia, bukan. Ketika kemudian Nabi Muhammad yang datang, dia jalan untuk seluruh umat manusia. Yesus jalan untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Domba yang hilang harus menjadikan aku, Yesus, sebagai jalan, kebenaran, dan hidup untuk sampai kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu kata Yesus. Kalau kata Nabi Muhammad, beda lagi. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Untuk seluruh umat manusia. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Seruannya apa kemudian? Wahai seluruh anak keturunan Adam,
Kalau kau ingin dicintai pencipta langit dan bumi yang kau tempati ini, dosa-dosamu ingin dihapuskan oleh Tuhan yang menciptakanmu ini, fattabi'uni, maka ikutlah kepadaku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lain. Mau ikut ke Pak Bom, pegangannya perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak ada legitimasi. Mau kemana? Ikut Pak Bom, tidak ada pengutus. Yang mengutus beliau. Membawa 2 kitab, tak ada legitimasi. Bahkan Yesus sedikit pun tak ada legitimasi terhadap perjanjian baru. Catat itu. Galatia, Filipi, Efesus, Filemon. Yesus tak mengenal buku-buku itu. Subhanallah. Kalau Al-Quran, zalikal kitabula alladzi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablikum la'allakum. Jelas itu, jelas. Subhanallah. Jadi kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Tak ada jalan yang lain. Kita mau ke gereja, mana perintahnya? Innani anallah la ilaha illa ana wa'bud. Tak ada perintah. Sedangkan hidup yang lebih baik, syarat untuk masuk surga harus kehidupan keagamaannya harus lebih baik dari ahli Taurat. Bagaimana mau lebih baik dari ahli Taurat? Uang kitabnya diambil secara tidak sah. Gimana? Bagaimana mau hidup lebih baik? Oh, kitabnya orang diambil, terjemahannya dipakai. Dasarnya apa, Cak Ayu? Tak ada. Tak ada dasarnya. Apakah Anda berharap lebih baik kehidupan keagamaanmu dengan mengambil kitabnya orang? Enggak. Kenapa? Karena item-item yang muncul di dalamnya hanya mengikat Bani Israel saja. Sementara Anda bukan Bani siapapun dari ke-12 suku Bani Israel. Ayo. Mazmur 147, 19, 20. Aturanku yang datang kepada Yakub, aku berikan kepada Bani Israel dan tidak kuberikan kepada bangsa lain. Mau kemana kita? Mau kemana? Mau pakai kitab itu, sementara itu hukum-hukum untuk Bani Israel dan tidak berlaku untuk bangsa lain. Seibarat orang kena penyakit panu yang diminum kombantren, tidak sembuh, Cak Ayu. Tidak sembuh. Gimana mau sembuh? Om panu yang diminum kombantrin, tidak sembuh. Seibarat mau selamat, mau selamat nih. Tapi yang dipakai racun. Gimana cerita itu? Seibarat mau pergi ke Jakarta, tapi dia harus tiba hari ini juga. Tapi yang dilakukan, minum obat CTM 1 papan, tidur, mati, mabok. Nggak nyampe ke Jakarta. Cuman menghayal. Berangan-angan aja. Tapi tidak pernah sampai ke sana. Kenapa?
Kendaraan yang dia pakai itu kendaraan yang bukan legalitas, tak ada legalitas untuk mereka. Ini yang perlu dipahami saudara-saudara yang saya kasih. Bukan mengajarin, tetapi hanya sekedar mengingatkan. Jalan satu-satunya di penghujung kehidupan anak keturunan Adam alaihissalam, satu-satunya hanyalah Islam, hanyalah Al-Quran, tak ada yang lain. Kalau ada yang membantai ini, silakan, mari kita diskusi. Silakan diambil alih teman-teman sekalian. Saya sapa dulu, izin Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Islam Bang. Saya Ahmad itu apa? Oh ya itu. Ada yang mau disampaikan Tok? Ada. Tadi saya simak diskusi Romo Aldo dengan umat Islam ya di atas Komal Islam. Pernyataan Romo Aldo mengatakan bila kata atau huruf Allah telah direvisi dari Bible, maka umat Islam akan diam dan tak mau lagi berdebat dengan Kristen. Apakah itu benar, Bang Juma? Perintah Allah, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi iblis itu ketika dia kalah dari sisi kanan, ngambil kiri. Ketika kalah di kiri, ngambil depan. Ketika enggak. Kenapa? Musuh Allah akan menggunakan trik dan cara apapun untuk menyesatkan dan menggerus anak Adam masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan mereka. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Itu. Jadi kalau dia sudah tidak menggunakan kata Allah, pasti muncul metode baru. Pasti muncul trik lain yang mereka akan gunakan. Itu nggak mungkin tidak. Karena itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam pengajaran Al-Qur'an yang kita pahami. Apa kata Allah kemudian? Ketika kita mendengarkan gara-gara mereka sudah mengganti nama Allah, enggak. Tetap saja kita harus memiliki metode dakwah untuk kemudian menghalau umat Islam dan generasi Islam dari penyesatan. Karena mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka tidak akan pernah mengatakan, kami sudah tidak menggunakan nama Allah, maka kami tidak lagi menyesatkan. Enggak. Mereka akan senantiasa kemudian mencari cara untuk menjerumuskan kita sebagai manusia, sebagai umat Islam maksud saya. Itu udah pasti itu. Jadi kalau mereka mengatakan kami akan menggunakan nama Tuhan kami, saya sanksi. Kenapa? Karena Islam sudah diajarkan kemudian bagaimana iblis itu akan menyesatkan manusia. Saya bacakan dalil sebagai rujukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ya'idukum ma'firatan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Ini poin pertama. Yang kedua, wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin.
Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih yaitu Al-Quran, apa kata Allah? Kami biarkan iblis menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Kalau iblis dijadikan teman, dijadikan sebagai karib oleh orang yang jauh dari Quran, maka apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Mereka karibnya iblis tidak akan berhenti membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan, dan mereka akan selalu berkongkol untuk menyesatkan manusia. Maka apa kata Allah? Wa imma yanzagannak minasyaitan nazgun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Bagaimana cara kita berlindung? Tanamkan kemudian akidah kepada generasi berikutnya. Tanamkan pemahaman perbandingan agama kepada generasi berikutnya. Tanamkan semangat untuk mempelajari tentang ilmu perbandingan Islam. Dan tanamkan kemudian jiwa satria agar mereka ingin membela dinul Islam dengan memahami Al-Quran dan juga kitab sebagai senjata yang digunakan oleh orang-orang untuk melumpuhkan dan mendangkalkan akidah umat Islam. Itu kata Allah. Wa imma yanzaganna minasyaitan nazgun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Berlindung kepada Allah dengan cara apa? Pelajari, kaji, tadabburi Al-Quran dengan semangat membela akidah Islam. Sekira begitu, Bung. Thank you. Ya, sebelum saya turun, terima kasih Bang Juma. Ya, sebelum saya turun,